Sekarang saya akan menjelaskan tentang governing system. Turbin uap berfungsi untuk menggerakkan generator. Daya yang dihasilkan oleh turbin uap itu tergantung dari perubahan entalpi dan laju aliran massa uap. Temperatur dan tekanan uap yang masuk ke dalam turbin uap itu relatif konstan, sehingga perubahan entalpi ini juga akan konstan. Ketika ada perubahan beban, maka yang harus berubah adalah laju aliran massa uapnya. Nah, turbin uap itu harus bisa dikendalikan putarannya. Putaran yang dihasilkan oleh turbin uap yang nantinya akan memutar generator itu akan berpengaruh terhadap frekuensi listrik yang dihasilkan. Misalnya di Indonesia frekuensi listriknya 50, maka dari pembangkit tersebut juga harus bisa menghasilkan listrik dengan frekuensi 50 Hz. Nah, hubungan antara frekuensi dengan putaran turbin uap itu adalah N sama dengan 60 F per P, di mana P adalah jumlah pasangan kutub pada generator. Jumlah pasangan kutub tentunya selalu konstan, sehingga supaya frekuensi ini bisa konstan, maka putaran yang dihasilkan itu harus konstan. Ketika beban itu berubah-ubah, W-nya berubah, maka putaran ini juga harus tetap konstan. Nah, pengendalian putaran itu dilakukan oleh governing system. Governing system itu akan mengontrol aliran uap ke turbin sebagai respon dari sinyal alat kontrol akibat error kecepatan, tenaga, maupun tekanan. Nah, skema dari governing system adalah seperti ini. Ini adalah turbin uapnya, kemudian ini generator, dan di sini adalah beban. Kemudian ini adalah governing systemnya. Governing systemnya itu biasanya ada nilai tertentu sebagai referensi. Kemudian ini uap masuk pertama melewati stop valve. Stop valve itu ada yang terdiri dari main stop valve dan ada yang emergency stop valve. Fungsinya adalah untuk menutup aliran uap secara cepat. Kemudian setelah melewati stop valve, uap akan mengalir melewati control valve. Control valve ini yang akan mengatur seberapa banyak jumlah uap yang akan masuk ke turbin uap. Misalnya di sini ada perubahan beban. Perubahan beban ini akan memberikan sinyal ke governing system. Sehingga ketika misalnya bebannya turun, maka governing system ini akan menerima sinyalnya, kemudian ini akan memberikan perintah kepada control valve untuk menutup sebagian. Jadi kalau tadinya terbuka penuh, kemudian beban turun, maka di sini akan tertutup sebagian sehingga jumlah aliran uap berkurang. Demikian juga ketika misalnya ada perubahan kecepatan yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya kecepatan itu tiba-tiba turun akibat di sini ada kenaikan beban. Kalau kecepatan di sini turun, di sini ada sensor kecepatan juga, kemudian sensor kecepatan ini dipasang di poros. Nah, sensor kecepatan pada poros ini atau sensor putaran pada poros ini akan memberikan sinyal ke governing system. Di sini ada penurunan kecepatan atau penurunan putaran. Kemudian governing system ini akan memberikan sinyal kepada control valve, sehingga kemudian control valve itu akan membuka lebih besar. Membuka lebih besar sehingga aliran uap yang masuk ke dalam turbin uap itu akan semakin banyak. Sehingga putaran nanti akan konstan lagi. Demikian seterusnya ketika terjadi perubahan beban atau perubahan kecepatan. Ketika misalnya ada suatu masalah sehingga kemudian control valve misalnya ini responnya kurang cepat dan ini putaran itu misalnya terus naik sampai melebihi batas yang diizinkan, maka kemudian stop valve ini yang akan menutup. Baik emergency maupun emergency stop valve yang akan menutup di sini. Sinyal keluaran dari peralatan kontrol itu adalah dalam bentuk voltase atau arus, kemudian diubah oleh electronic hydraulic converter menjadi tekanan hidrolis atau sinyal posisi piston. Skemanya adalah seperti ini. Kemudian steam chest and valve, katup-katup yang akan masuk ke dalam turbin uap.
Sebelum masuk ke turbin uap itu akan melewati beberapa katup yang tersusun di dalam steam chest valve. Steam chest materialnya ini biasanya terbuat dari baja paduan atau bisa juga bahan yang lain tergantung dari suhunya. Ketika suhunya semakin tinggi, maka biasanya menggunakan material yang berkualitas semakin baik. Susunan valve-nya adalah, contohnya ini adalah turbin uap yang besar, ada HP turbin, kemudian ini ada IP atau LP turbin. Kemudian di sini terbagi menjadi beberapa bagian untuk membagi aliran. ESV itu adalah emergency stop valve, ada juga yang mengistilahkan dengan MSV atau ada juga yang MSV dengan ESV. Kemudian dari ESV atau stop valve ini kemudian masuk ke governing valve. Ini juga dari sisi yang lain, ini kebetulan dibagi menjadi 4, baru kemudian ini masuk ke turbin. Kemudian di bagian intermediate pressure, ini ada reheat emergency stop valve, kemudian masuk ke intercept valve, sama, di sini juga sama, itu adalah susunan valve pada turbin uap. Nah, ini adalah bagian-bagian dari emergency stop valve, fungsinya untuk menutup aliran uap dengan cepat pada saat terjadi emergency trip. Misalnya tadi kecepatan tiba-tiba naik. Kemudian menghentikan aliran uap pada saat terjadi shutdown. Ini untuk menutup secara keseluruhan. Kemudian kalau governor valve itu fungsinya untuk mengatur jumlah aliran uap yang masuk ke turbin berdasarkan beban atau berdasarkan kecepatan pada poros. Kemudian berikutnya adalah sistem proteksi. Ketika turbin beroperasi secara tidak normal atau ada sistem bantu yang gagal, maka ini bisa menyebabkan kerusakan pada turbin, misalnya putaran berlebih atau overspeed. Kemudian misalnya kegagalan sistem minyak pelumas, kemudian tekanan uap keluar turbin yang terlalu tinggi. Kemudian misalnya kegagalan katup governor. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi yang nomor 1, yaitu putaran berlebih. Kemudian kerusakan bantalan aksial, getaran berlebih, perbedaan temperatur antar bagian yang berlebihan, kemudian kenaikan eksentrisitas, dan lain-lain. Supaya turbin itu tidak cepat rusak, maka dibutuhkan sistem pengaman atau sistem proteksi untuk menjaga turbin dari kondisi yang tidak normal. Syarat dari sistem proteksi adalah kesalahan atau kerusakan pada item pembangkit, sistem bantu itu harus bisa diputus dengan segera. Kemudian sistem proteksi harus dapat beroperasi dengan stabil. Kerusakan yang tidak bisa ditangani oleh sistem proteksi utama harus didukung oleh sistem proteksi tambahan atau secondary protection. Misalnya putaran berlebih. Putaran berlebih ini bisa terjadi kalau jumlah uap masuk itu lebih besar daripada yang diperlukan oleh beban. Sehingga torsi yang dihasilkan oleh aliran uap itu lebih besar daripada torsi lawan yang dihasilkan oleh beban. Biasanya terjadi pada saat run up atau awal itu turbin dinyalakan, kemudian bisa juga terjadi ketika tiba-tiba unit diputus dari beban. Sistem proteksi putaran berlebih ini fungsinya untuk menjaga agar kecepatan turbin tidak melebihi kecepatan maksimum yang bisa ditahan oleh unit. Kemudian sistem proteksi ini akan mentripkan turbin atau membuat turbin menjadi trip kalau putarannya naik melebihi putaran yang sudah ditentukan. Jadi kalau tadi di dalam sistem governor ini, ketika terjadi perubahan beban, maka governing, misalnya penurunan, maka ini akan menutup.
ketika misalnya ini tidak cepat menutup dan putaran itu naik melebihi batas yang diizinkan, maka stop valve yang akan segera menutup. Kalau ada gangguan pada sinyal trip, maka menutup semua MSV atau ESV, main stop valve atau emergency stop valve. Kalau ini MSV-nya gagal menutup, maka uap akan terus-menerus masuk dan putaran turbin itu akan naik. Nah, kenaikan kecepatan ini akan dideteksi oleh governor dan katup pengatur uap ini akan menutup. Jadi saling berkaitan antara MSV atau ESV dengan katup governor. Jika salah satu gagal, maka yang lain akan menutup. Kalau misalnya sistem governor ini masih gagal atau responnya kurang cepat, maka pengamanan berikutnya adalah sistem proteksi putaran berlebih. Sistem proteksi putaran berlebih itu akan mentripkan turbin ketika putaran turbin naik melebihi batas yang diizinkan. Kemudian kegagalan minyak pelumas. Sebenarnya dari sistem pompa minyak pelumas itu sudah ada sistem proteksinya sendiri. Kalau misalnya main oil pump-nya gagal, maka ada AC motor auxiliary pump. Kalau AC motor auxiliary pump ini gagal, maka kemudian menggunakan yang DC motor emergency pump. Kalau ini masih gagal juga, maka turbin akan trip atau dihentikan operasinya secara mendadak. Sistem proteksi akan mendeteksi apabila tekanan minyak pelumas rendah dan akan mentripkan turbin. Kemudian tekanan minyak thrust bearing. Tekanan minyak thrust bearing itu akan mendeteksi seberapa besar pergeseran pada arah aksial. Ada thrust bearing. Thrust bearing fungsinya untuk menyerap dan membatasi gerakan turbin pada arah aksial. Kenapa kok gerakan pada arah aksial itu harus dibatasi? Karena kalau kita perhatikan di konstruksi turbin di sini, jarak antara sudu stator itu sangat rapat. Jaraknya kecil sehingga ketika misalnya terjadi pergeseran pada arah aksial, maka sudu-sudu ini bisa menempel, kemudian terjadi gesekan, dan gesekan tadi akan menimbulkan getaran. Nah, kalau terjadi pergeseran posisi rotor, maka bisa mengakibatkan adanya gesekan antara rotor dengan stator. Untuk mendeteksinya, kemudian digunakan tekanan minyak yang dinamakan dengan tekanan minyak thrust bearing. Kalau ada pergeseran, maka tekanan minyak akan naik. Kalau pergeserannya besar, maka kenaikan tekanan minyak itu akan besar juga. Sehingga pada suatu nilai tertentu, maka turbin akan trip. Kemudian kondensor vakum low trip. Ini terjadi apabila ada masalah dengan misalnya pompa air pendingin pada kondensor. Kalau pompa air pendingin pada kondensor itu ada kerusakan, kemudian berhenti beroperasi, maka suplai air pendingin ke kondensor itu akan berkurang dan akibatnya temperatur di kondensor itu akan naik. Kalau temperatur uap di kondensor naik, maka kemudian tekanannya juga akan naik. Kalau tekanannya naik, maka tekanan uap tadi itu akan bisa mengalir kembali ke turbin. Jadi terjadi aliran balik. Seharusnya kalau misalnya tekanan kondensor itu naik, maka rupture disk atau breakable disk itu akan pecah, sehingga uap terbuang ke lingkungan. Kalau misalnya ini tidak terjadi, maka ada juga proteksi terhadap kondensor vakum low trip. Kalau tekanan atau temperatur kondensor naik, maka turbin akan trip. Jadi di sini ada sistem pengamanan yang bertahap. Pertama adalah rupture disk dulu. Kalau tekanan kondensor naik, ini akan pecah, uap terbuang ke lingkungan. Kalau ini tidak bisa bekerja, maka kemudian turbin akan trip. Sama dengan pada minyak pelumas, main oil pump gagal, pakai AC motor auxiliary pump.
AC motor auxiliary pump gagal, maka kemudian pakai DC motor emergency pump. Kalau DC motor ini gagal, kemudian tidak terbaca juga oleh turbin dan sistem proteksi tidak bisa mentripkan turbin, ya nanti bantalannya yang akan tergores, white metalnya akan terkikis, sehingga kemudian lapisannya akan habis. Kalau lapisannya habis, maka kemudian porosnya yang akan kena. Nah, supaya porosnya tidak kena, bantalannya juga aman, maka turbinnya akan trip dulu. Jadi, sifat dari sistem proteksi tadi ada sistem pengamanan yang bertahap. Kalau tidak bisa ditangani oleh satu sistem proteksi utama, itu akan didukung oleh sistem proteksi tambahan.